Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, selamat siang semuanya. Gimana keadaannya hari ini? Apakah sehat atau tidak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, siapa ketua kelas di sini? Siapa ketua kelasnya? Fahmi, Bu. Fahmi. Fahmi, Bu. Oke, Fahmi, ketua kelas pimpin doanya. Fahminya mana ini, Fahmi? Lain Fahmi, wakil ketua kelasnya siapa? Yuda, Bu. Sudah, Bu. Oke, Yuda mana Yuda? Pimpin doanya. Biar mulai kita pembelajaran. Mana Yuda? Fahmi tidak ada, Yuda tidak ada, atau tidak hadir. Bu, maaf sebelumnya Fahmi hadir, Bu. Oke, pimpin doanya Fahmi. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin ya Allah. Oke, setelah itu. Baik, Ibu akan mengabsen kalian, kehadiran kalian. Ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Coba lihat temannya masing-masing, ada yang kurang atau tidak? Langsung ya Ibu panggil. Ibu harapkan Ibu panggil, nanti tolong kameranya di on cam kan, biar Ibu tanda sama muka-muka kalian, biar nanti kalau di jalan, kalau ada Ibu jumpa, bisa kita sapahan. Muhammad Fahmi Baik, Bu. Nasution. Muhammad Fahmi, mana dia? Kok hilang? Lanjut, Juwita Suhardi. Hadir, Bu. Chandrini Paijananda. Hadir, Bu. Rizka Rizwani Lubis. Hadir, Ibu. Indah Lestari. Hadir, Bu. Hamidah Pasaribu. Hadir, Bu. Vera Hastini. Hadir, Bu. Yuda Agusti. Hadir, Bu. Yuda ada masuk nggak? Hadir, Bu. Hadir. Baru aja, Bu. Oke. Ayu Indah Lestari. Hadir, Bu. Oke. Sandra Monika. Hadir, Bu. Raudatul Husna. Hadir, Bu. Semangat Husna. Ya, Bu. Erlinda Marito. Erlinda hadir, Bu. Oke, baik. Fauzia Rahmawati. Fauzia hadir, Bu. Baharudin. Hadir, Bu. Oke. Aura Elnisa. Aura hadir, Bu. Oke, baik. Sebi Angela. Wah, cantik kali namanya. Sebi dia. izin, Bu. Oh, Sebi izin. Kenapa dia sakit? Lagi di jalan, Bu. Tadi ngantar adik sekolah. Oke, baik. Nurmala Sari Tampu Bolon. Ada yang nampak Nurmala di Zoom? Tidak ya, nanti tolong kasih tahu temannya. Nah, Ibu sudah selesai absen kalian, jadi kita mulai pembelajarannya. Nah,
Kalian sudah siap hari ini untuk belajar? Sudah atau belum? Sudah. Kalau sudah siap untuk belajar, tolong diperhatikan nanti materi yang dijelaskan ya. Jangan lagi ada yang berkombur di situ atau ada yang main-main. Kita mode serius kalau lagi belajar, nanti ada mode bercandanya. Oke, langsung Ibu share screen materi kita hari ini. Nampak PPT Ibu? Sudah. Nampak, Bu. Oke, dah. Nah, karena kita pertemuan pertama hari ini, oh ya sebelum itu, ada yang udah pinjam buku di perpus? Walaupun kita pembelajarannya daring, kan sekolah tetap buka, jadi kemungkinan perpus juga buka ya. Ada yang pinjam buku paket biologi di perpus? Belum? Belum. Belum. Oke, karena pertemuan pertama Ibu maklumi. Jadi minggu depan Ibu harapkan kalian sudah memegang buku paketnya masing-masing dipinjam dari perpus sekolah ya. Insya Allah, Oke. Bu. Baik, Bu. Materi kita pertama kali yaitu ruang lingkup biologi. Nah, jadi ada yang tahu nggak kalian itu biologi itu apa sih? Atau udah pernah dengar dari entah sekolah SMP atau MTS gitu? Apa sih yang biologi itu coba? Ibu pengen tahu. Biologi itu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, Bu. Ya, ada lagi? Nah, betul yang dikatakan teman kalian tadi, siapa tadi? Indah Lestari ya. Nah, biologi itu memang berkaitan dengan makhluk hidup. Oke, lanjut ke submateri yang akan kita pelajari. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari submateri yang pertama itu ada pengertian biologi, lalu ada ciri-ciri biologi, dan yang ketiga cabang-cabang biologi, lalu keempat tingkat objek biologi, lalu yang kelima ada makhluk hidup, dan yang keenam ada metode ilmiah. Nah, untuk materi yang makhluk hidup dan metode ilmiah mungkin minggu depan kita pelajarinya. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi poin 1 sampai 4 saja. Lanjut langsung ke pengertian biologi. Nah, pengertian biologi memang benar tadi yang dikatakan teman kalian, yaitu tentang makhluk hidup, biologi itu ya. Nah, jadi pengertian secara harfiahnya itu sebenarnya biologi ini terbagi jadi 2 kata. Nah, yang pertama itu dia kata bios yang artinya hidup dan logos yang artinya pengetahuan. Jadi biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Dan biologi juga merupakan ilmu pengetahuan yang paling dekat dengan kehidupan. Biologi juga merupakan bidang ilmu yang luas dan bagian dari IPA, serta berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lainnya, contohnya fisika, kimia, geografi. Dan mungkin kalian sadar atau tidak sadar, Ibu nggak tahu, kalau di MTS dan IPA, MTS dan SMP itu, kalian sudah mempelajari biologi, namun tidak biologi yang disebutkan, hanya pelajaran IPA. Lanjut ya. Nah, ciri-ciri ilmu biologi. Apa sih, Bu, ciri-ciri ilmu biologi itu? Nah, ciri-ciri ilmu biologi itu yang pertama ada rasional, yang kedua itu objektif, yang ketiga ada empiris, yang keempat ada akumulatif. Duh, Bu, susah kali pun kata-katanya, payah dimengerti. Oke, Ibu kasih tahu artinya dari keempat ciri-ciri tersebut. Yang pertama yaitu rasional.
Nah, artinya itu berarti ilmu biologi ini merupakan hasil kegiatan berpikir secara logis, menggunakan nalar atau yang disebut rasional, yang hasilnya dapat diterima nalar manusia, karena menggunakan cara berpikir logis. Lalu ciri yang kedua yaitu objektif. Apa Bu objektif? Objektif itu ilmu ini merupakan kebenaran apa adanya, karena didasarkan atas data-data dan tanpa pengaruh pendapat atau pandangan pribadi. Jadi biologi ini datanya itu tidak mungkin dianya itu satu orang saja yang mengiyakan. Selalu ada ilmuwan-ilmuwan lain agar dapat dimengerti oleh banyak orang. Lalu ciri yang ketiga itu empiris. Duh, apalagi nih empiris, Bu? Empiris itu artinya dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, dan eksperimen. Nah, betul biologi ini selalu ada pengamatan, penelitian, dan eksperimen untuk pembuktiannya ya. Sekolah kita juga mempunyai satu ruangan, di mana ruangan itu digunakan untuk praktek atau biasanya pengamatan dari biologi ini. Ruangan itu biasanya disebut laboratorium. Udah tahu kan semuanya laboratorium itu bagaimana? Udah. Lalu yang ciri Udah, Bu. keempat ada akumulatif. Nah, akumulatif ini artinya dapat dibentuk berdasarkan teori lama yang disempurnakan, ditambah atau diperbaiki sehingga semakin sempurna. Nah, tadi kan cirinya yang pertama itu tadi rasional, karena menggunakan cara berpikir logis. Dan cara berpikir logis ini ada dua, yaitu yang pertama ada berpikir deduktif, yang artinya dari umum ke khusus, lalu berpikir induktif, di mana kebalikan dari deduktif yang artinya dari khusus ke umum. Udah sampai sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Lanjut. Nah, oke, cabang-cabang biologi. Biologi ini memang banyak sekali cabang-cabangnya karena banyak yang dipelajarinya ya. Ada morfologi, fisiologi, sitologi, anatomi, histologi, genetika, embriologi, endokrinologi, taksonomi, patologi, ekologi, zoologi, botani, mikrobiologi, entomologi, ornitologi, mikologi, bakteriologi. Sebenarnya masih banyak lagi cabang-cabang biologinya, namun hanya beberapa yang Ibu tunjukkan ke kalian. Jadi di sini Ibu memberi kalian sedikit kuis atau soal ya. Ibu pengen kalian semua mencari pengertian dari cabang-cabang biologi yang Ibu sebutkan tadi. Semuanya. Jadi nanti Ibu akan memanggil satu persatu kalian dan menyebutkan dari pengertian cabang-cabang biologi ini. Paham? Paham, Bu. Bu. Oke, baik. Ibu kasih beri waktu 15 menit cukup untuk mencari semuanya pengertiannya? Cukup, Bu. Cukup ya? Cukup, Bu. Oke, dimulai dari sekarang, 15 menit dari sekarang.
Oke, udah dapat semuanya jawabannya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Udah siap ya Ibu tanya satu-satu ya Ibu. Oke, yang pertama. Fahmi, bisa bacakan pengertian dari morfologi itu apa? Baik Bu, morfologi yaitu ilmu tentang susunan dan bentuk luar dari makhluk hidup tersebut. Oke, baik. Terima kasih Fahmi. Lalu lanjut ya. Juwita. Apa itu fisiologi, Juwita? Juwita kemana ya? Mungkin terkendala jaringan, Bu. Lanjut aja dulu, Bu. Oke, lanjut. Sitologi ada yang tahu, Chandrini? Silakan. Iya, Bu. Nah, sitologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang susunan dan fungsi dari bagian sel. Oke, bagus. Lanjut ya, anatomi, Rizka. Anatomi itu, Bu, ilmu yang mempelajari struktur tubuh makhluk hidup, Bu. Oke, bagus. Lanjut, histologi. Indah Lestari. Histologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan dan fungsi jaringan pada tubuh makhluk hidup, Bu. Oke, bagus, benar. Lanjut, cabang genetika, Hamidah, pengertiannya? Baik, Bu. Genetika itu ialah ilmu pewarisan sifat pada makhluk hidup, Bu. Oke, benar. Lanjut, embriologi, Vera. Embriologi itu, Bu, ilmu yang mempelajari tentang perkembangan embrio. Benar. Lalu, patologi, Yuda. Patologi itu ilmu yang mempelajari tentang penyakit, Bu. Ya, benar. Lanjut, ekroniologi. Ayo Indah. Endokrinologi itu yaitu cabang biologi tentang hormon, Bu. Ya, benar. Lalu lanjut, ekologi, Sandra, pengertiannya? Ekologi itu, Bu, ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya, Bu. Benar. Lanjut, taksonomi. Husna. Husna ada? Mungkin lagi kendala jaringan ya. Lanjut, zoologi. Erlinda, pengertiannya? Zoologi adalah ilmu tentang hewan dan kehidupannya, Bu. Ya, benar. Lanjut, mikrobiologi. Mana ini mikrobiologi? Fauzia. Tidak ada jawaban. Lanjut ya. Botani, coba Bahar, pengertiannya apa? Bahar? Kemana anak-anak ibu ini? Lanjut, entomologi, coba Aura. Apa pengertiannya? Entomologi merupakan ilmu biologi yang mempelajari tentang serangga dan peranannya dalam kehidupan. Oke, bagus. Lanjut, ornitologi. Sebi Angela. Belum berhadir ya, Sebi? Belum, Bu. Lanjut, mikologi. Sari, coba pengertiannya mikologi apa?
Baik, Bu. Jadi, mikologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang jamur, Bu. Oke, baik. Baru yang terakhir bakteriologi. Ada yang tahu bakteriologi itu apa? Coba satu orang pengertiannya. Saya, Bu. Nah, coba. Bu. Siapa dulu tadi? Sari, Bu. Oke, Sari, apa itu bakteriologi? Jadi, Bu, bakteriologi itu adalah merupakan ilmu biologi yang mempelajari bakteri dan peranannya, Bu. Ya, bagus, benar. Oke, jadi karena semuanya sudah paham ya, sudah mengerti cabang-cabang biologi ini, kita lanjutkan materinya. Nah, materinya selanjutnya yaitu tingkatan objek yang dipelajari dalam biologi. Coba Ibu minta satu orang bacakan tingkatan objek yang dipelajari dalam biologi. Sandra, coba dari yang terkecil. Dari yang terkecil, Bu. Ya, Molekul, kemudian sel, terus jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan terakhir yang paling besar yaitu bioma, Bu. ya benar yang dikatakan Sandra. Tingkatannya itu dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma. Lalu Bu, apa sih maksudnya dari ini semua? Artinya ini. Nah, kita jabarkan pengertian dari masing-masing tingkatan objek ini ya. Yang pertama yaitu yang paling dasar, paling kecil, organisasi fungsional tingkat molekul. Tingkat materi, molekul itu yaitu tingkat materi terendah adalah proton, neutron, dan elektron. Di SMP atau di MTS kalian pasti pernah dengar kan tentang proton, neutron, dan elektron. Nah, partikel proton, neutron, dan elektron bergabung membentuk atom. Contohnya itu atom hidrogen, karbon, nitrogen, dan oksigen. Nah, atom-atom lalu berikatan membentuk molekul. Contohnya molekul air, glukosa, protein, dan DNA. Nah, lalu tingkatan yang kedua yaitu tentang tingkat sel ya. Nah, sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel juga dapat melakukan proses kehidupan seperti melakukan respirasi, perombakan, penyusunan, reproduksi melalui pembelahan sel, dan peka terhadap rangsangan. Asal kalian tahu juga, tubuh kita juga terdiri dari banyaknya sel. Nah, sel ini ada dua jenis, yaitu ada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, pada gambar yang di sebelah kiri ini, itu adalah sel hewan. Lalu pada gambar yang di sebelah kanan, nah ini adalah sel tumbuhan. Lanjut. Nah, yaitu kemudian ada organisasi kehidupan tingkat jaringan. Nah, jaringan itu apa, Bu?
Apakah sama jaringan kayak jaringan orang nelayan atau jaring kayak pagar gitu, Bu? Bukan. Jaringan yang Ibu maksud di sini yaitu jaringan yang ditemukan pada organisme multiseluler atau yang bersel banyak. Nah, jaringan ini adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk serta fungsi yang sama. Oke, lanjut ya. Kemudian organisasi kehidupan tingkat organ dan sistem organ. Nah, organ ini hanya ditemukan pada organisme multiseluler. Dan organ merupakan struktur yang terbentuk dari beberapa jenis jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Nah, misalnya nih, jaringan saraf dan jaringan ikat menyusun organ otak dan bekerja sama untuk melaksanakan fungsi koordinasi. Lalu ada jaringan epidermis dan jaringan tiang dan jaringan bunga. Menyusun organ daun dan bekerja sama untuk melaksanakan fungsi fotosintesis dan transpirasi lalu serta pertukaran gas. Lalu ada organ telinga misalnya untuk mendengar dan organ mata untuk melihat. Lalu ada organ-organ pada tumbuhan itu, contohnya, nah ini kan ada gambar nih di samping. Contohnya daun untuk pertukaran gas. Nah, daun untuk pertukaran gas. Lalu bunga untuk perkembangbiakan. Dan akar untuk menyerap air dan garam mineral. Nah, organ-organ yang melakukan fungsi dan tugas saling berkaitan disebut sebagai sistem organ. Sebagai contoh, sistem pernapasan terbentuk dari kerjasama organ hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru untuk menjalankan fungsi respirasi. Dan sistem pencernaan, kalau misalnya sistem pencernaan terbentuk dari kerjasama organ mulut, kerongkongan, lambung, usus, hati, dan pankreas. Lalu untuk sistem pencernaan berfungsi menjalankan pencernaan dan penyerapan sari-sari makanan. Dan sistem gerak untuk menyokong dan menggerakkan tubuh terdiri atas otot dan rangka. Kemudian tingkatan selanjutnya organisasi kehidupan tingkat individu, di mana individu adalah makhluk hidup yang hanya berjumlah satu. Individu dapat berupa organisme bersel tunggal atau yang biasa disebut dengan uniseluler atau bersel banyak biasa disebut multiseluler. Misalnya nih dalam satu ruangan atau dalam kamar terdapat cuman Ananda sendiri seorang. Nah, Ananda sendirilah yang dikatakan individu. Lanjut, yaitu organisasi kehidupan tingkat populasi ya. Individu-individu yang sejenis berkumpul di suatu tempat tertentu pada waktu yang sama, membentuk tingkat organisasi kehidupan yang disebut sebagai populasi. Nah, misalnya, murid-murid yang berada di sekolah dinamakan sebagai populasi manusia. Lalu kumpulan rumput yang ada di halaman sekolah atau yang ada di halaman rumah kalian dinamakan populasi rumput. Lalu kumpulan belalang dinamakan populasi belalang. Kalau kumpulan cacing tanah dinamakan populasi cacing. Dan kumpulan lebah dinamakan populasi lebah. Nah, lanjut. Tingkatan organisasi kehidupan tingkat komunitas, ini umumnya misalnya di suatu tempat terdapat lebih dari satu macam populasi. Nah, coba perhatikan halamannya di rumahnya masing-masing kan. Mungkin di rumah terdapat populasi rumput, cacing, populasi belalang, dan populasi semut. Nah, kumpulan populasi yang menempati area sama dan saling berhubungan disebut komunitas. Paham semuanya? Paham, Bu. Paham, Ibu. Oke, baik. Lanjut. Bisa lanjut kita kan? Masih semangat?
Semangat, Bu. Oke. Bu. Nah, lanjut tingkat ekosistem. Apa sih Bu ekosistem itu, Bu? Nah, ekosistem merupakan unit fungsional yang mencakup organisme atau disebut biotik dengan lingkungan yang tidak hidup atau yang disebut abiotik. Dalam hubungan saling mempengaruhi dan berinteraksi, komponen biotik ekosistem terdiri atas produsen, yaitu tumbuhan, konsumen, dan pengurainya. Nah, kemudian organisasi kehidupan tingkat bioma. Bioma apalagi sih, Bu? Makin pening ini. Nah, bioma itu adalah salah satu komunitas utama dunia yang diklasifikasikan berdasarkan vegetasi, dominan dan ditandai oleh adaptasi organisme terhadap lingkungan suatu habitat tertentu. Nah, contohnya nih, bioma tundra, bioma taiga, bioma gurun, bioma savana, bioma hutan hujan tropis, dan bioma hutan gugur. Nah, mungkin materinya sampai situ saja kan Ibu jelaskan. Dari sejauh yang Ibu jelaskan ini, ada yang ingin ditanyakan? Ayo Saya, boleh Bu. ditanyakan. Siapa itu? Indah Lestari, Bu. Oke, Indah. Boleh. Nah, saya izin bertanya, Bu. Tadi kan kita sudah membahas mengenai biologi serta dan macamnya juga kan, Bu. Nah, pertanyaan saya, apakah ada permasalahan dalam biologi ini, Bu? Apakah ada permasalahan dalam biologi ini? Karena secara dari tadi kita tuh membicarakan tentang yang baik-baiknya aja gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Indah. Nah, memang ada permasalahan dari biologi ini. Bukan hanya positifnya saja, pasti ada yang permasalahannya juga. Nah, contohnya itu pada tingkat molekul kan, misalnya terjadi kelainan pada pembentukan molekul hemoglobin. Hemoglobin darah sehingga menyebabkan penyakit anemia. Lalu pada tingkat sel misalnya terjadi lisis sel darah merah saat terinfeksi bakteri atau virus. Nah, mungkin memang banyak lagi sih permasalahannya, tapi Ibu jelaskan untuk 2 poin itu saja. Apakah Indah mengerti? Ibu, jawaban dari Ibu? Terima kasih, Bu. Saya sudah mengerti. Baik. Nah, oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, ingin bertanya. Oke, ayo silakan tanya. Bu, apa sih manfaat kita mempelajari biologi ini? Itu saja, Bu. Oke, terima kasih Ayu. Pertanyaannya memang agak simpel ya, tapi mendalam. Oke, ada yang bisa bantu Ibu menjawab pertanyaan dari teman kita Ayu, manfaat biologi. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Mendapat- Bu. Oke, Erlinda, bisa dijawab. Jadi manfaat yang diperoleh manusia untuk mempelajari biologi adalah mendapat kesempatan untuk mendapat pengetahuan tentang dirinya sendiri dan lingkungan. Biologi ini membantu untuk memahami dasar-dasar suatu penyakit. Biologi sebagai pengetahuan dasar untuk beberapa bidang dan profesi. Itu saja, Bu, dari saya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Erlinda telah membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Ayu. Nah, Ayu, apakah jelas jawaban dari temannya? Alhamdulillah jelas, Bu. Terima kasih, Erli. Oke, terima kasih. Nah, oke, mungkin materinya itu saja ya dari Ibu yang bisa Ibu sampaikan dan Ibu perjelas. Nah, untuk minggu depan kita membahas tentang
metode ilmiah dan tentang makhluk hidup dan metode ilmiah. Jadi Ibu harapkan minggu depan sebelum kita memasuki materi akan Ibu adakan kuis tentang kedua materi tersebut. Jadi, oh ya jangan lupa juga bukunya jangan dipinjam ya dari perpus untuk mempermudah kalian belajar di rumah juga. Baik, Bu. Oke. Nah, mungkin sekian ya dari penjelasan Ibu. Dan akhir dari pembelajaran hari ini lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat di lain hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke, untuk akhir dari pembelajaran Ibu berharap kalian tetap menjaga kondisi tubuh dalam pandemi ini dan menjaga kebersihan supaya minggu depan kita berjumpa lagi ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Oke, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Bye.